Podcast bareng The Braille. Masih lanjut di Pots Braille, podcast bareng The Braille. Sebelum lanjut nih ke narasumber kita malam ini nih, gua promo bentar ya channel nih. Jangan lupa channel Pots Braille ini di Subrel, like, share, comment. Nih narasumber kita nih klub Yamaha terkemuka nih, fenomenal lah ya sampai sekarang nih. Dari 2015 sampai sekarang bisa dikatakan sebagai motornya sejuta umat yang ada di Indonesia nih. KB Barketa motor, betul? Betul. Kita sambut BMC Bandung Mekoi. Perkenalan dulu dong yang hadir malam ini siapa aja? Mangga nih sebelah kiri saya dulu nih yang deket nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi BMC 001 F001. Alhamdulillah hari ini bisa menepati janji untuk tampil di Pot Braille. Iya, atur dulu nanti. Nomor satunya wadidaw. Founder. F001. Sebelah Kang Edi siapa nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra. Saya penerus 001 sebelah saya. Penerus ya. Penerus. Berarti ketua yang keberapa Akang teh? Ketua yang ke 1, 2, 3, 4. Keempat ya. Keempat bisa kelima. Keempat sih yang kemarin karena kemarin itu PJS. Yang sementara ya. Yang tahun kemarin. Kelima. Jadi ya masuknya kelima sekarang. Kelima. Ya kebetulan dikasih mandat yang agak berat gitu. Oh berat ya? Berat lah. Karena kondisinya sekarang kan lagi pandemi begini, kita nggak ada kegiatan. Kalau komunitas motor itu cenderung dengan kegiatan kan, kegiatan motor sekarang dibatasi. Dibatasi, benar, motor tidak bisa kopdar kita ya. Tidak bisa kopdar, tidak bisa touring. Setahun lebih ya, setengah ya kita benar-benar tiarap gitu. Cik, awal mula nih kumaha dulu seperti apa? Tiba-tiba pengen NMAX sih motor halus sih orang hadirikeun lah klub ya sebagai pendirinya founder nih, coba Kang Edi. Atur nuhun buat Pots Braille atas undangannya yang pertama ya. Sama-sama. Luar biasa. Saya lihat ini juga terobosan buat teman-teman komunitas lain. Betul. Dengan kondisi pandemi Covid seperti ini mungkin memang perlu kegiatan yang sifatnya lebih ke online lah. Ini salah satu terobosan menurut saya luar biasa. Keren. Ya, jadi menjawab pertanyaan Host enaknya dipanggil siapa ini? Banyu aja. Oh, Banyu. Okay. Kang Banyu. Saya panggil Kang Banyu ya. Iya. Kalau boleh runut ke belakang, ceritanya nih ya. Betul. Dulu saya aktif di motor 250cc keluaran Yamaha di YROI Bandung pada saat itu. Kebetulan aktif di 2014 sampai 2015. Terus ada informasi dari teman-teman dari YIM, dari teman-teman DDS Flagship Jawa Barat, kalau Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Indonesia akan memproduksi motor 155cc dengan teknologi baru, skutik yang kita juga belum tahu, gitu. Akan launching di Indonesia pada saat itu. Asli buatan Indonesia, 100% dibuat di Indonesia. Namanya belum ada itu teh ya? Belum. Baru kira-kira September mulai tuh di spy di September 2015. 2014. Oh, oke. Spy bahwa ternyata namanya NMAX. Yang katanya masuk dalam Max Series. Keluarga Max Series ya. Max Series Family. Ada NMAX, ada X-Max dulu 300cc yang ada di Eropa, dibuat di Spanyol sama di Itali. Sama T-Max 530cc gitu. Nah, ternyata keluar itu di bulan Desember atau 2014 Desember, launching masuk di Bandung sama di Bali. Dulu yang masuk itu Bali, Jakarta dan Bandung.
tiga kota utama pada masuk. saat itu. Bandung yang ketiga setelah Jakarta dan Bali. Nah, kita termasuk yang pesan di kloter pertama. Kalau nggak salah 20-30 motor pertama. Yang di Bandung. Di Bandung. Nah, ceritanya begitu awal mula. Jadi dari situlah cikal bakal kita kumpul-kumpul untuk mendirikan satu komunitas. Dulu komunitasnya nama awalnya kita Bandung NMAX Community. Jadi kalau bilang komunitas pertama yang ada di Indonesia. Bandung NMAX Community namanya. Berjalannya waktu, baru jalan 2 bulan, teman-teman dari YIM sama di Flagship Jawa Barat ngasih tahu nanti akan rencana diproduksi yang memang buatan Indonesia juga X-Max 300 cc atau 250 cc. Kita juga belum tahu motornya seperti apa. Akhirnya disarankan untuk dirubah namanya supaya mengakomodir semua Max Series. Karena pada saat itu juga ada teman-teman sudah pakai T-Max yang bisa masuk semuanya. Jadi pada saat itu berubahlah namanya jadi Bandung Max Community. Intinya kurang lebih itu deklarasi 14 Maret 2015 ya. Jadi tahun sekarang itu ulang tahun ke-6, masuk mau menjelang tahun ke-7. 7 tahun ya. Mau masuk ke-7. Mau 7 tahun 2015 ya. Berarti Kang Edi dulu waktu beli atau nganjuk dulu teh? Boleh beli cash. Beli karena dulu belum ada nganjuk, jadi ya artinya pada saat itu karena launching baru siapa yang duluan tapi on cash semuanya. Yang 30 itu harus cash. Harus cash pada saat itu. Jadi rata-rata teman beli on cash dan semuanya masih cuma ada warna hitam, abu, merah, putih belum ada. Putih ada, itu 4 warna aja. Dan yang ada hanya series ABS saja. Non ABS belum ya. Dan harganya masih murah. 27.500. Iya. Sekarang dulu itu rebutan susah. Makanya masuk rebutan. Barang rare. Orang mau upping 3 juta, 5 juta mau untuk dapetin motor itu gitu, pada saat itu. Heula mungkin. Dulu zaman Bison tuh kayak gitu, Kang. Sama bener. Ada yang nggak sanggup misalnya lebih cepat diajar sama yang lain gitu. Betul. Jadi orang lebih cenderung cari karena dulu kalau saya lihat yang ada di Indonesia itu motor-motor CC skutik yang agak bongsor, yang agak sedikit premium hanya PCX dan keluarlah motor NMAX. Yang katanya sekarang jadi motor 1 juta umat. Iya, betul sekarang. Mobilnya kan udah ada, ya. Avanza. Coba Cip, pengalaman Kang Indra sendiri dulu gimana gabungnya? Dengar-dengar kemarin waktu gabung waktu acara Jamnas tuh ya di Pangandaran pertama itu. Saya waktu itu sebenarnya saya masuk ikut gabung berkumpul itu saya belum masuk ke komunitas. Tapi ada teman di BMC diajak. Saya udah pakai motor NMAX, diajak main ke Lembang. Nah, dari situ ngumpul, lihat teman-teman, ya ada teman-teman baru enak nih kayaknya ikut komunitas ini nih karena rasa persaudaraan kekeluarganya erat gitu. Betul. Akhirnya dibujuk lah, udahlah masuk ya. Saya nanya masuknya di mana, gimana caranya. Dulu itu sekretariat itu ada 2 kan, waktu zaman saya itu bisa di Yongjaya, bisa ke Home Base. Nah waktu itu saya lagi servis di Yongjaya, disitulah saya masuk. Nah begitu saya masuk, ada bayar nggak masuk Pak? Bayar, ada registrasi ya itu. Ini pencetus Kang Edi sebenarnya. Bayarnya. Ya, dulu itu sebenarnya ya pro dan kontra kan, masalah istilahnya registrasi itu pro kontra gitu, pro kontra. Akhirnya muncullah dengan angka bayar segitu, kita dapat stiker, dapat kaos, tapi stikernya masih polos waktu itu. Masih polos. Nah, kalau ada punya NRA berikut KTA itu kita harus dulu itu kalau saya masuk gitu ya medium trip lah ya. Harus touring medium trip sekali, kopdar 2 kali baru dapat NRA. Nah saya itu
waktu dapet NRA itu pas di Pangandaran, masih middle trip ke Pangandaran. Nah itu saya terkesan sekali. Itu maksudnya medium trip ya, Medium Pangandaran. trip. Nah itulah saya dapat NRA, kebanggaan yang gak bakalan dipindah tangankan ke siapapun. Gitu ya. Mau bisa digadekeun ya teman. Mual. Paling Kan itu nomor itu sangat penting ya, NRA penting itu kan, betul. NRA penting gitu karena NRA berapa punten Kang Indra? 796. 796. Bayangin member sabar eta ayeuna nya. Kita ulas tuntas nanti di sesi 2. Oke, lanjut Coach. Bapak tidur, Bapak. Masih lanjut nih, sesi 2 nih. Tadi singgung mengenai nomor registrasi anggota nih yang udah ratusan ya. Saya juga dengar di luaran sana bahwa klub ini adalah klub terkaya di Bandung. Saking kayanya Sultan nih. Kita harus akui setiap ada acara Max Day, udah Max Day berapa sekarang? 3, 4 mau keempat cuma mengundang artis ibu kota. Wah, bener-bener hebat lah. Itu gimana Cik? Apakah ini bener-bener terjadi seperti itu gitu kan? Emang kita di BMC ini benar-benar orang yang berada semua atau gimana? Bisa diceritakan seperti apa Cik? Pandangan teman-teman di luar kan gitu kan? Wah, BMC edan gitu. Jadi pandangannya sedikit saya lurusin ya. Nggak begitu sebenarnya. Di sini diluruskan. Jadi sedikit cerita ya. Kami bikin komunitas itu basicnya adalah semuanya itu teratur kan. Teratur, kemudian itu komunitas itu pasti dari anggota untuk anggota oleh anggota. Betul. Dan bukan profit oriented intinya. Oke. Jadi semua itu didevelop dari teman-teman dari anggota. Dengan jumlah anggota yang cukup besar, kemudian juga sekedar informasi juga kita ada namanya karena kita bukan badan yang oriented, jadi semuanya itu dapat dari teman-teman dari member. Jadi memang ada iuran tahunan kita yang dibayar 1 kali dalam 1 tahun. Itu salah satu. Di luar yang bulanan. Oh enggak, bulanan kita akumulatif. Jadi ibaratnya gini lah simpelnya, saya bilang ke teman-teman, kamu kalau ngopi di kafe 25.000 satu kopi bisa kan? Sekarang itu yang kita berikan buat di komunitas untuk jalannya roda komunitas, buat sewa home base, buat kegiatan aktivitas harian, buat hal-hal yang lain bisa dan baksos dana sosial segala macam itu dari situ basicnya. Jadi yang saya bilang, saya pernah kelola uang lebih dari 300 juta untuk dari member itu. Dari member itu ya? Kalau 300 kali 1.000 kan 300 juta. Itu dari ini. Belum lagi karena kita basicnya semuanya itu saya bilang termanage dengan baik, mulai dari pendirian, akte pendirian. Kita punya rekening atas nama komunitas. Atas nama BMC udah ada ya. Ada SK Kemenkumham. Terdaftar di YRFI, terdaftar di IMI. Jadi semua kita setup sebaik mungkin lah, termanage dengan baik. Dan begitu kita mengadakan kerjasama sama pihak ketiga, itu jadi dilihat jadi tolak ukur dan juga buat bahan jadi nilai plus juga di nilai situ. plus. Iya. Itu yang kadang-kadang teman-teman lupa bahwa sebetulnya buat mereka pihak-pihak yang ingin support ke kita, salah satunya harus accountable kan. Itu intinya itu seperti itu. Jadi kita bisa bikin acara Max Day 1, Max Day 2, Max Day 3 itu mungkin 80% itu support dari pihak luar yang bekerja sama kita. Jadi bukan dari full dari anggota karena anggotanya berada, enggak. Semuanya kita sama di BMC. Gitu. Tapi itu bisa teman-teman mindsetnya di BMC bisa berani gitu misalnya, saya bayar setahunan gitu kan. Beda sama klub lain, klub saya lahnya. Hese jangan setiap minggu tiap bulan Kang 10.000 sabulannya jangan uang kas hese tapi 50.000 jangan cai kancang. Cai amer. Kancang itu tapi uang kas sesana ya. Macik ada solutifnya nggak kayak gimana nih? Ya coba
Coba Kang Indra, kumaha? biar Kalau masalah uang regis itu ya gitu, BMC itu kalau kayak kita itu dianggap itu sebagai rumah kedua, Second home. second home. Jadi hobi, orang kalau sudah hobi susah. Hese dicarek lah. Bisa dicarek. Hese dicarek mau cek kasarna yang beas mah kewe nu penting mah komunitas we lah. Kayak relain. Penting orang bisa ulang. ulah itu tadi. Lapar ke. Malahan ada member kita saking cintanya dia mau bayar regis kurang. Oke. Dia punya knalpot, dijual knalpot. Jual knalpot bukan untuk apa-apa, buat nambahin bayar regis supaya dia masuk ke registrasi saking cintanya ke BMC. Berarti dia nggak pakai knalpot sampai sekarang. Dia punya 2 knalpot. Sewa kan. Disuruh knalpot. Iya. Dan itu semua diakomodir oleh para pengurus. Jadi di BMC itu struktur organisasinya, kepengurusannya udah terorganisir gitu, dari mulai ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, sekretaris, wakil sekretaris, kabit-kabitnya ada semua. Kabit. Oh, kabit itu. Ya. Kabit apa tuh? Kabit giat. Dan itu semua pengurus kerja tanpa pamrih. Oh, Dan tidak dibayar ya? Dan tidak dibayar. Oh, ya. Sama tanggung jawabnya sama, harus bayar regis walaupun sekalipun itu pengurus. Maaf, regisnya berapa nih? Di 300.000 tadi. Ya. Kalau untuk member baru itu saat ini 350. Yang member lama perpanjangan 300. Oh, kayak SIM aja ya. Ya, kayak SIM. Iya, ya. Ada perpanjangan. Tapi tiap tahun ada kenaikan, kayak mau kuliah, sekolah kan tiap tahun ada kenaikan nggak ya? Sama Tidak stabil ada. ya? Malahan kalau di kepengurusan saya tuh, karena tiap periode itu kepengurusan itu peraturan itu beda-beda. Tidak monoton gitu, tidak monoton sama atau menurun. Yang pasti lebih pengen ke lebih gitu. Kayak di kepengurusan saya itu, saya punya visi itu maju dan lebih bermanfaat. Saya sih pengennya tuh regis itu berkurang. Jangan sampai 300 gitu atau 350. Saya pengennya di bawah itu gitu. Ya bisa, kalau bisa sih nggak boleh regis gitu. Ya itu kan cuma tidak susah. Perlu bayar regis. Ya, tidak perlu bayar regis, cuman belum harus banyak yang harus dilakukan sama kita itu. Ya terutama dari sponsor. Kalau sponsor kita banyak. banyak. Saya mau masuk nih, berarti bayar 350.000. Iya. Ya, tapi dapat starter kit. Starter kit. Apa aja tuh, Kang? Apa? Kaos starter kit, ya stiker, KTA, KTA, NRA, terus NRA kan yang tadi dibilang. Kita harus middle trip dulu. Kalau di sekali aja ya. Sekali. Kalau di saya middle trip sekali. Kalau di kepengurusan kemarin kan beda-beda. Iya, kebijakannya beda-beda, betul. Terus satu lagi dikasih ADART. Buku ADART buat panduan. Buku saku. Kopiannya lah ya. Iya, jadi biar tahu kewajibannya. Hak dan kewajiban para member. Iya, benar. Biar tahu. Iya. Bicara kepengurusan nih, sekarang berarti periode setahun, satu periode itu berapa lama? 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Itu kalau saya dengar dulu tuh Om Kang Edi teh pernah 2 periode, betul nggak? Betul. Itu berarti bisa sekarang juga ya? Tidak. Oh, tidak sekarang. Karena di buku ART itu sudah ada perubahan. Ada perubahan. Cuma 1 kali periode. Oh, gitu. 1 periode, terkecuali jadi nggak ada berbalik periode ya sekarang ya? Terkecuali berbalik. Kan sekarang itu di buku ADART itu diatur dipilih sama member itu ketua dan wakil ketua. Nah, terkecuali ini bisa 2 periode tapi dibalik. Tukeran. Yang wakil jadi ketua jadi wakil. Bisa maju lagi lah. Bisa maju lagi gitu, tapi dengan posisi berbeda. Bisa. Gitu. Nah, biar teman-teman tahu nih, sekre sekarang di mana nih, Kang? Sekarang tuh di Kurdi. Biasa di mana kan pindah-pindah nih? Pindah-pindah. Ya terus terang ya, kita tergantung dari segi pendanaan. Pendanaan kita lagi bagus ya mungkin bisa netap. Kalau ya
kita berkurang ya kita harus cari yang ini. Tapi saya sih pengennya BMC itu punya sendiri. Jadi nggak perlu ngontrak. Makanya program saya cari sponsor sebanyak mungkin buat berjalannya kegiatan dan pokok intinya saya sih pengen punya home base sendiri atas nama BMC sendiri. Oh, sekarang di mana? Sekarang itu di Jalan Kurdi Haji Kurdi. Ya. Oh, nomor 10. Nomor 10. Haji Kurdi nomor 10. Itu ngontrak sekarang ya? Ngontrak, posisinya ngontrak. DP berapa tuh? Tidak ada DP. Lagi ya. Subsidi aja. Bang iya. Sama post brave di subsidikan. Amin. Terakhir ya sebelum sesi 3 kan sekarang member berapa nih ya aktif dan yang terregis lah gitu. Kalau yang terregis sekarang itu sekitar 160 regis yang 2021 ya. Ya, regis yang 2001 tuh 170-an lah. 170-an terregis. Regis yang terregis. Kalau members keseluruhan mah udah 1.000 lebih sebenarnya. Nah, rencana di program saya tuh di kepengurusan sekarang itu saya harus ngerekrut ya program 300 harus bertambah 300 yang terregis karena untuk kegiatan lah. Untuk kegiatan. Berarti tiap kepengurusan ada effortnya ya untuk mencari anggota baru ya. 300 sekarang udah berapa Akang berarti? Penambahan sekarang itu kalau dilihat dari perhitungan secara teori itu udah masuk sekarang gitu. Udah masuk karena anggaran kan kalau di saya gitu udah ada anggaran gitu. Anggaran ini sekian, masuknya ini sekian, dari sini sekian, dari sini sekian. Jadi dalam setahun ini saya harus ada uang 100 juta per 1 tahun itu. Nah itu dari mana aja? Nah itu salah satunya dari perekrutan dan ini belum 1 tahun nih ya saya pengurusan sekarang ini udah masuk. Kalau dari keanggotaan, nah yang sekarang lagi digenjot tuh dana usaha karena kita ada dana usaha ya bisa menjual merchandise kayak kaos apa lah. Iya, buat nanti di acara Max Day juga ya. Ya, termasuk acara Max Day juga. Itu gitu. Sebenarnya Max Day juga salah satu penggalangan dana sebenarnya. Nah, nanti kita bahas tuntas lagi Kang Max Day ya. Siap. Insya Allah tahun ini ada nggak? Kayaknya kemungkinan kemungkinan ya. Nanti kita lanjut di sesi 3. This is the last session. Nih Kang Indra nih, tadi sebelum lanjut ya ke bicara masalah Max Day, Sugan nu ayeuna datang apa tentang Max Day ya. Kita sambit dulu ya. Sambit. Kang Indra. Banyak tuh abus ka ieu ka kamera. Halo deterjen Breo, mana kameranya? Oh iya. Mana? Selamat hari ini ya. Aduh, ada apa nih disambat saya? Kayak penampakan. Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi ngadangu merenya bahas namanya. Ngadangu namanya lebat itu ya. Seru aja gitu. Dari luar kedangu gitu. Kedengaran lah. Max Day nih, pengalaman Akang sampai sekarang. Gimana nih Max Day dari 1 sampai 3 nih? Untuk Max Day 1 sampai 3 ya, yang saya ikut beserta peran juga ya. Beberapa lah ya. Tapi nanti saya minta Max Day keempat Gigi dong hadirkan ya. Gigi. Oh, pernah dulu undang Gigi nggak? Bukan Noah kita pernah undang, Gigi pernah undang, tapi selalu pada saat itu full mereka. Dulu Noah kita undang full, harus 1 tahun sebelumnya kita harus booking. Cuman full sih posisinya waktu itu, jadi ya pas aja timingnya ya gantinya Rip ya. Itu dari kalau posisinya di mana? Di Capa ya. Nah, kalau pas band di Husen. Di Husen pertama kan di Husen ya? Husen pertama iya. Pas band di hanggarnya itu kan? Betul. Max Day pertama Wasruk. Jadi untuk Max Day itu bagi saya ya mungkin ya, untuk saya ini bagus karena apa, mengumpulkan Maxeri di Indonesia ya. Dari semua komunitas Maxeri Indonesia, dari mungkin dari Indonesia Mac Owner, dari Yamaha YNCI ya.
GNCI, NMAX, mungkin NMAX Rider juga. Ya mungkin sekarang udah banyak ya komunitas NMAX ya. Jadi alhamdulillah lah support mereka pun positif gitu ya. Support lah. Jadi itu mempersatukan kita bahwa Max Seri itu luar biasa. Gitu. Supportnya ke Bandung Max ya tuh. Bandung Max rumah pas Max Day inilah. Gitu. Waktu itu sempat di Skapa itu di 7.000 ya. 7.000 orang rider. 8.300 unit motor yang masuk. Gitu. Mungkin sama boncengan juga ya. Dan perlu diketahui, Max Day itu bukan hajat BMC. Bukan. Hajat saya. Itu Max Day itu hajat Max Series. Max Series seluruh Indonesia. Kalau nggak salah di pas Max Day 2 itu ada dari Malaysia ya? Iya. Malaysia datang. Di sana namanya apa tuh? Max sama aja. Sama aja. Cuma beda di CC. Jadi sebetulnya Max Day ini diinisiasi dulu, kita harus bangga bahwa motor NMAX yang ada di seluruh dunia ini dibuat di Kerawang sama di Pulau Gadung. Iya, Pulau Gadung. Asli buatan Indonesia. Betul, buatan Indonesia, betul. Ribuan orang orang Indonesia menjadi karyawan di Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Itu yang prinsipnya. Itu satu. Yang kedua, sebagai titik produksi Max Series di dunia, kita harus punya suatu kegiatan yang memang sifatnya harus lebih nasional, bahkan target kita lebih ke regional Asia Tenggara nantinya targetnya. Dan ini memang diinisiasi untuk semua komunitas Max Series yang ada di Indonesia, bukan hanya di BMC saja, IMO, semuanya lah, kita berkeluarga, bersaudara semuanya. Itu basic utamanya dari event Max Day. Max Day ya. Ya mudah-mudahan beres pandemi ya. Ya, mudah-mudahan sudah ada rencana pembahasan juga ya. Tahun kemarin kayaknya ya. Harusnya di tahun sekarang. Max Day itu terlaksana, Max Day 4 itu terlaksana di tahun sekarang. Cuman ya kondisi lagi begini. Kalau dari segi kepengurusan untuk Max Day sih sebenarnya udah ada. Sudah terbentuk ya. Ketuplak sudah ada, jajarannya sudah ada. Cuman dengan kondisi begini ya kita mau bergeraknya gimana? Susah. Semua susah, benar. Apalagi sekarang terutama sponsorship. Apalagi sekarang kudu serba kudu divaksin tak kumaha sih? Cik ada tanggapan enggak? Vaksin itu apa seberapa penting sih buat kita semua? Coba yang udah pernah divaksin mungkin. Saya tanggal 11 nanti Agustus. Asik ya, asik. Kalau buat saya pribadi, vaksin penting ya. Vaksin penting ya. Bentuk ikhtiar dari melawan COVID-19. Betul. Dan kita juga harus apresiasi bahwa vaksin ini diberikan, disupport full sama pemerintah dan free, gratis loh. Betul, gratis. Orang lain di negara-negara lain harus bayar, kita free. Ya, mumpung free dan memang pandeminya juga lagi tinggi-tingginya sekarang, si vaksin ya salah satu bentuk ikhtiar dan bentuk untuk mencegah. Kalaupun masuk pun minimal di vaksin itu jauh lebih kecil lah resikonya. Virus terpapar. Betul. Jadi saya harap semua warga khususnya di Kota Bandung, di Indonesia, vaksin lah, karena ini penting untuk buat kita itu untuk jangan takut ya, jangan takut gitu kan. Saya udah vaksin yang pertama sudah, besok itu hari Sabtu vaksin yang dosis yang kedua. Enak kok nggak ada efek samping kan? Efek sampingnya kalau saya ngantuk. Cenah tunduhnya benar. Ngantuk sama besoknya lapar. Begitu ya, benar. Saya pegel Pak. Pegel. Ya linu Pak. Oh linu. Habis ngapain? Pengen dipijitan Pak. Iya, pijit enggak pegel gitu bawahnya. Tapi ada efek ke situ loh. Di vaksin itu ada efek di situ. Terutama ini Boen. Biar strong ya. Biar strong. Kang Indra terus divaksin aja. Dia atas daftar, sudah daftar. Giliran ya. Tunggu panggilan. Daftarnya berarti. Bisa nggak langsung katanya, nggak langsung ya? Nggak. Kebetulan saya daftarnya di online. Oh online. By online. Nanti ngikutin ke perkelurahan kecamatan apa yang masal? Domisili. Oh domisili. Domisili di mana? Sekarang udah ini loh, udah banyak diinisiasi sama universitas, sama lembaga-lembaga, sama beberapa partai politik itu udah banyak. Jadi memang target pemerintah kan kalau nggak salah akhir tahun.
satu hari itu harus 1 juta. 1 juta, bahkan kemarin sempat 1.500.000 yang luar biasa lah. Programnya juga tembus ke ibu-ibu PKK, Pak. Iya. Di ibu-ibu PKK ke rumah saya. Nanyain dia. Pak udah disuntik? Ayo ke ngamar belum. Siapa yang menyuntik? Siapa yang menyuntik ya? Itu ibu PKK kan programnya bagus. Ketok-ketok gitu. Lah gitu. Itu sih sebenarnya yang buat semangat. naikin itu. Jadi vaksin itu harusnya yang nyuruhnya tuh ibu-ibu lah, ibu-ibu muda, semangat kitanya. Iya, bapak-bapak. Bapak-bapak mah aduh, kepak gitu ya. Berarti jedanya dari dosis 1, dosis 2 itu berapa lama kayaknya? 28 hari. Itu 28 hari saya ya? kemarin pengen nyoba dimajuin tapi nggak bisa karena protokolnya 28 hari lebih. Setelah dari disuntik 28 hari ya, kemudian disuntik yang dosis kedua gitu. Oh. Nih yang terkena Covid itu katanya nggak boleh divaksin dulu ya? Ya memang katanya saya baca di media-media juga perlu menguatkan imunnya karena sudah Covid itu 3 bulan baru 3 bulan bisa ya? divaksin lagi. Tolong diluruskan ya kalau salah. Iya benar 3 bulanan betul. 3 bulanan. Betul. Tapi jadi kalau sudah divaksin itu bukan berarti kita nggak mungkin kena. Teman saya ada yang kena, tapi jauh resikonya lebih kecil. Lebih kecil. Dan juga menurut saya vaksin itu bentuk ikhtiar dan memang kita harus mengubah gaya hidup dengan new normal ya, tetap prokes harus dijaga. Betul, karena kita nggak prokes. pernah tahu. Ya. Karena kan target vaksin Indonesia itu herd immunity-nya itu kurang lebih harus 80% lebih. Sekarang baru informasinya baru mau nyampe 20%. Seperti itulah kurang lebih. Protokol gimana nih, Pak? Ya kan kita tadi sebelum masuk kan di antigen dulu mandiin dulu kan. Ini kayak naik Mandi dulu kan barusan. Ini saya sampai duduk gini kasih meter nih. Barusan mandi dulu. Mandi udah. Cuci tangan ya. Jadi usahakan ya cuci tangan cuci ya. lagi, cuci Kalau bisa mah yang udah main dari luar rumah mandi aja. Main apa maksudnya? Main apa nih? Mandi. Kalau main burung gimana? Biasa segera. Main burung-burungnya dimainin. Gitu aja. Burung ya. Boleh saya promosi, Pak? Oh, silakan channelnya. Punya channel lah, channel Untuk burung. teman-teman Postbrew yang mau burung kenari ya, pokoknya ikutin IG-nya di Hendrix Kenari ya. Follow jangan lupa. Iya. Di subrek, like, share, and follow. Ya kita ada juga nih promosi buat teman-teman yang ingin gabung di komunitas Bandung Max Series. Silakan bisa langsung datang ke home base-nya BMC di Jalan Kurdi nomor 10. Terus kemudian juga mau mampir di Instagramnya di Bandung Max. Ya. DM juga boleh. Bandung Max. Silakan dengan senang hati kita bisa bergabung. Gabung silaturahmi lah ya. Ditunggu kedatangan teman-teman ya. Dan kebetulan yang pegang medsos ini. Oh, ini iya. salah satu pengurus. Salah satu pengurus ya. Pengurus masjid. Maaf kalau sampai kekurangan Pak ya. Semoga kita berdoa lah buat Indonesia cepat pulih ya. Amin. Ya biar bisa memotoran. Memotoran yang penting karena gaskeun ya. Gaskeun jeung kopdar ya duh atuh Kopdar bener. Tanpa beban ya. Kopi-kopi ketua rutup. Asal kopinya sebut ke Satpol PP. Katanya si Bore cuma 20 menit. 20 menit. Ya, Apa yang dari 20 menit? Selanjutnya diusir, Pak. Dibungkus. Dah nama sakit udah ngobrol nulila. Aduh. Oke, terakhir ya. BMC Satu bersatu bersaudara.